Setahun sudah Deddy Mulyadi menjabat, tapi rakyat masih kebanjiran setiap musim hujan. Sampah masih menumpuk, pengangguran masih tinggi. Jadi ini pemimpin yang sibuk kerja atau sibuk ngonten? Tambang ditutup, katanya sih demi aturan, demi lingkungan. Oke, kita dukung kalau memang salah. Tapi solusinya ada nggak? Pekerja tambangnya gimana? Udah dapat kompensasi apa belum? Sudah dapat lapangan kerja baru apa belum? Kalau nggak bisa menciptakan lapangan kerja baru, jangan menutup mata pencarian warga. Setiap musim hujan, banjir datang lagi, rumah kebanjiran lagi, jalan pun lumpuh lagi. Kalau setahun menjabat tapi banjir masih jadi rutinitas, berarti yang berubah itu cuma tema kontennya, bukan sistem mitigasi bencananya. Belum lagi masalah sampah yang masih numpuk. Ini bukan soal turun ke gorong-gorong bersihin sampah, ini soal sistem pengelolaan. Mana terobosannya, mana solusi jangka panjangnya? Katanya gubernur terbaik. Pengangguran dan kemiskinan masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan. Tapi yang sering viral justru konten bagi-bagi duit. Bagi-bagi duit itu membantu rakyat sesaat. Tapi pekerjaan yang tetap itu membantu rakyat seumur hidup. Kita butuh lapangan kerja, bukan belas kasihan. Setahun ini sudah cukup untuk menentukan arah kepemimpinan. Ini mau membangun sistem atau membangun citra. Menurut keyakinan kalian, rakyat butuh solusi nyata atau cuma konten? Halo sahabat Fitmo Story, ini ada orang yang mandang sebelah mata nih sama Gubernur Aing nih, Bapak Aing nih. Lihat atuh bro, kamu kan punya media sosial. 1 tahun ini pembangunan apa yang dibangun oleh Bapak Aing nih, Kang Deddy Mulyadi? Kamu mah mandangnya sebelah mata sih. Nih lihat nih videonya, pembangunan 1 tahun terakhir sampai selesai. Gimana pembangunan di Jawa Barat? Ini baru 1 tahun, ya wajar, belum sempurna. Ada 4 tahun lagi, tapi menurut saya ini baru 1 tahun juga udah sempurna sih. Yuk lihat yuk videonya nih, pembangunan 1 tahun. Infrastruktur apa saja yang sudah dibuat oleh Bapak Aing. Buka bro. Ubur-ubur ikan lele, langsung kerja le. Jalan Cikadu yang dulu terjal dan berlumpur kini berubah mulus di era kepemimpinan KDM, bahkan mirip lintasan sirkuit. Perubahan ini menjadi bukti nyata kerja dan keberpihakan pemimpin terbaik saat ini. Semoga terus amanah dan konsisten membangun. Jalan ini dulunya adalah jalan yang rusak, tapi setelah Kang Deddy menjabat menjadi Gubernur Jawa Barat, semua itu tidak berlaku. Sama Kang Deddy Mulyadi ditepis, diperbaiki, diperbagus semua jalan yang ada di Jawa Barat. Jadi uang pajak kita benar-benar digunakan dengan tepat sama Kang Deddy Mulyadi. Pokoknya keren Kang Deddy Mulyadi. Coba lihat ini kondisi jalannya sangat lebar dan sangat mulus sekali. Tapi masih ada aja orang yang bilang kalau Kang Deddy itu hanya gubernur konten dan membanding-bandingkan sama gubernur Singapura yang katanya tata kelola diutamakan, bukan hanya konten. Kang Deddy Mulyadi mah tata kelola jalan, konten pun jalan, tidak seperti Anda. Tata kelola tidak ada, konten pun tidak ada. Aduh, sulit. Sampai saat ini saya belum mengerti dengan kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya umumnya kepada masyarakat seluruh Indonesia gitu. Begitu antusiasnya, begitu ngepennya sama si Kang Deddy. Ada yang mau datang dari Lampung, dari semua penjuru Indonesia gitu ya. Padahal saya orang Jawa Barat, sampai saat ini belum ketemu. Saya dulu pendukung Kang Deddy, perlu diketahui. Tapi untuk sekarang saya kurang setuju dengan pekerjaan Kang Deddy itu. Apa yang kurang setujunya? Perlu masyarakat Indonesia catat semua nih, bahwa Kang Deddy bukan hanya Jawa Barat itu yang harus dibangun, tapi masih banyak provinsi di sana yang masih dibangun. Memerlukan orang seperti Kang Deddy. Mumpung bulan puasa, ayo kita doakan yang namanya Kang Deddy menuju RI 1 menjadi Presiden RI. Kan keren. Bener tuh, bakal keren. Keluar dari Jawa Tengah, rasanya seperti keluar dari dunia yang ditinggal. Tenang, ya, tapi juga sunyi, sepi, seolah tak benar-benar diurus. Lalu langkah berlanjut, melewati perbatasan ini, dan suasana mulai berubah. Ini Jawa Barat, belum sempurna, masih ada perbaikan, masih ada debu pembangunan. Tapi justru disinilah terlihat niatnya, karena menurut Kang Deddy Mulyadi, perbatasan adalah wajah provinsi, dan wajah tak boleh kusam. Saat dilihat pertama kali, lampu jalan dipasang, aspal dibenahi, lingkungan ditata pelan tapi pasti, bukan untuk terlihat mewah,
tapi untuk menunjukkan kepedulian, karena kesan pertama selalu dimulai dari perbatasan, dan Jawa Barat memilih untuk berkata inilah Provinsi Jawa Barat. Tahukah kalian bahwa Jawa Barat sedang mengalami transformasi besar-besaran dalam hal penataan lingkungan? Di bawah kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM, provinsi ini tengah menjalankan misi ambisius untuk menciptakan keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Bayangkan sebuah wilayah di Bekasi, tepatnya di bantaran Kali Sepak Gabus, Desa Srijaya. Dulu, area ini dipenuhi sekitar 100 bangunan liar, yang menyebabkan sungai menyempit dan sering mengakibatkan banjir. Tapi sekarang, KDM mengambil langkah tegas. Bangunan-bangunan tersebut ditertibkan, dan yang lebih menarik, sungainya diperdalam untuk menampung air lebih banyak. Kini hasilnya masyarakat sekitar juga bisa menikmatinya. Tidak hanya di situ, perubahan juga terjadi di kawasan wisata Ciater, Subang. Area yang seharusnya menjadi perkebunan dan ruang terbuka hijau ini perlahan dikembalikan ke fungsi aslinya. Namun yang membuat langkah ini istimewa adalah cara penanganannya yang manusiawi. KDM tidak serta-merta mengusir para pedagang yang terdampak. Sebaliknya, Pemprov Jabar menyiapkan lokasi relokasi dan memberikan kompensasi finansial. Ini menunjukkan bahwa pembangunan bisa dilakukan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Yang menarik, semua ini bukan sekadar proyek jangka pendek. KDM memiliki visi besar, menciptakan Jawa Barat yang istimewa, di mana pembangunan infrastruktur berjalan selaras dengan pelestarian alam. Beliau menekankan bahwa penataan ruang yang tepat bukan hanya mencegah bencana, tapi juga menjamin keberlangsungan ekosistem dan meningkatkan kualitas hidup warga. Inilah bukti nyata bagaimana sebuah kebijakan bisa berpihak pada lingkungan sekaligus pada masyarakat. Jawa Barat sedang menunjukkan pada Indonesia bahwa pembangunan berkeadilan, ramah lingkungan, dan berkelanjutan bukanlah sekadar mimpi, tapi realita yang bisa diwujudkan dengan komitmen yang kuat. Para pecinta cerita digital, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang akrab disapa KDM resmi menutup tahun pertama kepemimpinannya dengan catatan prestasi yang tak bisa diabaikan. Langkah-langkah pembangunan yang digulirkan bukan hanya sebatas janji kampanye, melainkan nyata terasa di setiap sudut provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia ini. Seolah seorang tukang yang dengan cermat merawat setiap bagian rumah, KDM fokus pada fondasi yang kokoh untuk membawa Jawa Barat menuju masa depan yang lebih baik, di mana kemajuan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Jalan raya yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah kini tampak lebih mulus dan rapih di berbagai kabupaten dan kota. Dari jalur penghubung antar kota besar seperti Bandung dengan Cirebon, hingga jalan desa yang menghubungkan pelosok pedesaan, perbaikan dan pembangunan jalan dilakukan secara terencana dan menyeluruh. Tidak lagi ditemukan lubang-lubang yang seringkali menjadi sumber masalah bagi pengguna jalan. Bahkan pada musim hujan pun kondisi jalan tetap terjaga dengan baik. Sistem irigasi yang sebelumnya terkadang terputus dan tidak terkoordinasi kini telah terkoneksi secara menyeluruh, menghubungkan sumber air dengan lahan pesawahan luas, kawasan hutan yang perlu pasokan air, hingga pemukiman warga yang membutuhkan akses air bersih. Kawasan pesawahan yang menjadi sumber pangan utama provinsi pun merasakan manfaat langsung dari sistem irigasi yang terkoneksi. Produksi padi dan tanaman lainnya meningkat signifikan, membawa kebahagiaan bagi jutaan petani yang selama ini bergantung pada hasil bumi. Perhatian juga diberikan pada kawasan hutan yang menjadi paru-paru alam Jawa Barat, di mana konektivitas sistem irigasi membantu menjaga kelestarian ekosistem. Hutan lindung dan hutan produksi kini mendapatkan pasokan air yang cukup untuk menjaga keberlangsungan kehidupan flora dan fauna di dalamnya, sekaligus mencegah terjadinya kebakaran hutan akibat kekeringan berkepanjangan. Pemukiman warga di seluruh Jawa Barat kini juga terlindungi dengan baik berkat upaya pembangunan yang menyeluruh. Selain akses air bersih yang terjamin melalui sistem irigasi yang terkoneksi, pemerintah daerah juga membangun prasarana pengelolaan limbah, drainase yang efektif, dan sarana-prasarana pendukung lainnya. Setelah 1 tahun memimpin, Rakyat Jawa Barat ternyata salah milih gubernur, gara-gara KDM semuanya jadi begini.
Coba lu pikir, Jawa Barat ini sukunya kebanyakan Sunda. Otomatis dong segala sesuatu harus pakai kebiasaan Sunda, termasuk arsitektur. Nah, KDM ini malah bikin jalan di Jawa Barat mirip luar negeri. Aspalnya pada mulus dan betonnya kuat-kuat. Contoh aja jalan Subang ini. Harusnya jalan ini tuh kumuh dan banyak banglinya. Secara hampir seluruh Indonesia kan gitu ya. Ini KDM malah bikin mirip Eropa. Pemandangannya indah dan sejuk dipandang mata. Udah gitu, jalannya mulus dan berjejer lampu penerangan. Nah, satu lagi nih, yang baru-baru ini viral yaitu jalan di daerah Parung Panjang. Udah nggak ada banget nih mirip-miripnya sama jalan di Indonesia. Coba kalian lihat, ini betonnya mulus banget. Udah mirip pedesaan di Jepang. Tinggal tanam pohon-pohon cantik pinggir jalan, jadilah Jepang versi Indonesia. Makanya, buat warga Jabar, pilih gubernur itu yang normal-normal aja. Emang kalian mau Jabar jadi mirip Eropa atau Jepang? Kalau gua sih mau banget. Kalian mungkin sulit percaya, tapi inilah yang benar-benar terjadi di depan mata. Ini bukan janji, ini bukan pencitraan, ini kerja nyata yang terasa. Baru 1 tahun menjabat, Kang Deddy Mulyadi mulai mengubah wajah. Jawa Barat, jalan yang dulu rusak, kini tertata. Jembatan yang terlupakan, kini kembali bernyawa. Bukan asal bangun, semuanya dirancang senada, seirama, seperti satu kesatuan. Ada rasa, ada arah, ada masa depan di dalamnya. Perubahan ini bukan cuma soal infrastruktur, tapi tentang harapan. Dan sekarang kita sampai di titik ini. Kalau 2025 saja sudah seperti ini, 2026 kita sedang menunggu apa? Kalau bangunan sebelumnya perbatasan antar kota seperti ini saya belum pernah lihat. Ini baru pertama kali saya lihat motif seperti ini. Untuk Kang Deddy, kata orang Bapak Aing, saya harap dia selalu sehat, terus berkarya. Kemudian saya sudah melihat kali-kali sudah mulai bersih, bagus, dan nampak banjir sudah mulai hilang. Harapannya ke depan pembangunan Jawa Barat terus ditingkatkan, ruang terbuka hijau saya harap lebih ditambah lagi, kemudian juga peningkatan kesejahteraan masyarakat lebih ditingkatkan. Ini mudah-mudahan bisa jaganya lah, jangan diorat-oret gitu. Terutama kebersihannya juga ya Pak. Kebersihannya terutama, kebersihan lingkungan. Nih, ada netizen lagi yang bilang, katanya kita jadi tahu pembatas daerah tanpa plang pembatas. Ini di perbatasan Jawa Tengah ya. Nih, lihat video ini. Kabupaten Kuningan ke Provinsi Jawa Tengah tuh, Jawa Tengah. Ini dia perbatasan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat. Aku tinggal di tapal batas Cirebon paling timur, guys. Tapal batas Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, liatin nih. Nah, ini Jawa Tengah nih, Jawa Tengah, guys. Emang iya? Iya, udah masuk Jawa Tengah, Kak. Kabupaten Brebes ini. Aku ada di Jawa Tengah. Tuh, ini kita udah pindah provinsi. Pak Deddy, ya warga tos kumpul ya Pak Deddy di Tugu Perbatasan. Ya raha ya Pak Deddy ya. Karumpul ya, ira Pak Deddy resmikan ya tuh. Tos ribuan jalmi Pak Deddy di Jawa Tengah, di Jawa Barat. Tos karumpul Bapak. Biarkan jalan raya terang dengan lampu PJU-nya. Biarkan gedung sate gelap karena dana listriknya dipotong 75%. Itu pilihan. Nggak ada masalah bagi saya. Yang penting rumah rakyat terang, gedung pejabat gelap. Tetapi di dalam kegelapan itu ada hati yang terang. Kita harus mahal. Mahal apa? Mahal dalam sikap pengambilan keputusan. Tahun depan, Provinsi Jawa Barat mengalami penurunan anggaran 2.458 miliar. Dan saya bersumpah, anggaran jalan saya taikkan menjadi 3,5 triliun. Semua anggaran pembangunan harus tingkat. Siapa yang harus prihatin? Kami birokrat yang akan prihatin. Saya kasih tahu, mungkin tahun depan hari jadi Provinsi Jawa Barat nggak ada snack, cukup air putih. Kalau bertamu ke provinsi nggak ada makan siang, cukup air putih. Kenapa? Saya sudah pangkas habis, nggak boleh ada anggaran itu. Perjalanan dinas pangkas habis, semua pangkas habis, semuanya untuk pembangunan infrastruktur. Biarkan birokrasi berpuasa, yang penting rakyat berpesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun. Saya Endang Setiawan, Kepala Desa Segarang Kidul, Kecamatan Sagalerang, Kabupaten Subang, mengucapkan banyak terima kasih kepada Pemprov Jabar, khususnya kepada Bapak Gubernur, Bapak Haji Dedi Mulyadi. Alhamdulillah anggaran dari bantuan provinsi yang nilainya 98 juta dipakai hot mix panjang 234 meter dengan lebar 280 cm dengan ketebalan 3 cm. Alhamdulillah akan bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi khususnya Desa Segarang Kidul, Dusun 1, Kampung Ciunteng yang berbatasan dengan Dusun 3, Kampung Borondong untuk akses pertanian dan perjalanan aktivitas warga se-Desa Segarang Kidul yang melewati jalur ini mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Pemprov Jabar. Hei, tuh lihat pala picak. Mandangnya kamu sebelah mata aja sih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya biar saya tambah semangat buat bikin konten tentang Bapak Aing. Bye.